Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, serta ibu-ibu majelis taklim Naqsabandiyah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahwa lanjutan daripada tema kita mengenai tentang al-ihwal doa. Kenapa seorang hamba sangat dianjurkan untuk selalu berdoa, bahkan setiap saat memohon kepada Allah. Mengapa demikian? Karena doa itu ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang-orang mukmin. Senjatanya bagi orang-orang Islam. Senjatanya bagi orang-orang mukmin. Coba bayangkan ibu, bayangkan ibu, ibu cantik. Kau pun ibu cantik terterik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, baik, coba kita lihat di dalam sejarah mencatat. Bayangkan 1000 banding 300. Logikanya bu, mestinya yang menang adalah yang 1000 banding 300. Pada waktu itu peperangan terjadi Rasulullah. Bayangkan 300 pasukan kaum muslimin dan 1000 pasukan kaum orang kafir. Kenapa bisa menang muslim? Kenapa bisa menang Islam pada waktu itu? Padahal jumlahnya sedikit daripada yang banyak. Kenapa? Karena di sini yang berperan penting adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Senjatanya bagi orang-orang mukmin. Betul? Mestinya yang menang siapa? Yang 1000 atau 300? Kan 1000 mestinya, ya toh. Tetapi karena doanya mustajab, pusatkan doa kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kaum muslimin menang pada waktu itu jumlah yang sedikit karena dibantu dengan doa kepada Allah. Makanya itu bilang ulama-ulama kita dulu bilang begini, pamegai pas selawatmu, pamegai doamu. Perbanyak selawat dan perbanyak doa. Ustadz, saya kodong itu anakku bambala disuruh pergi gula pasir, lato-lato pergi na balik. Itu kata-kata. Itu lato-lato itu. Masya Allah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kan begitu ya. Masya Allah. Coba bayangkan, Ustadz bambalaan itu anakku, gue suruh pergi beli gula pasir, itu yang pergi na beli. Koto. Kenapa itu begitu? Jawabannya adalah satu, ibu, jangan pernah berhenti doakan anak-anak tak. Kita tidak tahu di umur yang keberapa anak itu dikasih hidayah oleh Allah. Makanya jangan salah ibu, jangan salah. Biasa lihat orang tuh, wih bambalana. Ternyata di umur 24 tahun itu sadar ki. Bisa jadi Allah kasih hidayah lewat berkah doa seorang ibu-ibu semua ini. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186. Ibu ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Apa yang bilang Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa artinya? Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya Muhammad, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Nah itu Bu. Iya toh? Biasakan ada orang-orang bilang begini, Ustadz, kenapa saya ini setiap hari berdoa kepada Allah sepanjang waktu habis sholat, tapi kenapa doaku tidak diterima oleh Allah? Biasa kita dengar toh, ini seakan-akan Tuhan itu jauh dariku. Padahal Allah sudah menjawab. Allah sudah menjawab, ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu, aku di mana? Jawab ya Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat kepada hambaku. Apa lanjutan ayatnya Ibu? Wih, ngeri. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan terima permintaan hambaku. Siapa yang berdoa kepadaku, itu Allah pasti akan berikan. Yang jadi masalah ibu-ibu, sehat-sehat Jiki. Ini yang dibilang ada gambar tidak ada suara. Masya Allah, ibu-ibu cantik semua ya. Di antara sini pemirsa, yang paling ganteng siapa? Iya dong. Saya aja laki-laki. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ya baik. Coba kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa. Maka dengan demikian, bahwasanya jangan pernah lengah berdoa kepada Allah. Pusatkan terus doa kepada Allah. Iya. Karena kenapa? Kita tidak tahu di doa yang mana Allah kabulkan. Makanya itu terkadang ibu-ibu, terkadang ibu-ibu cantik. Terkadang begini. Kalau kita minta sama Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, terkadang itu mau tapi nggak jadi. Padahal bukan kita yang atur Ki. Mungkin bisa jadi. Toh rezeki atau dale atau uang yang kita minta hari ini sedikit nak kasih oleh Allah hari ini, tapi Allah nak berikan kesehatan yang lebih banyak. Biasa begitu Ibu toh? Biasa begitu. Ya Allah, kodong, mudah-mudahan laku kodong jualanku. 40.000 aja kodong ini hari, tapi sehat Ki. Ada orang laku sama jualannya, Masya Allah untungnya berkali-kali lipat, tapi sakit Ki, habis uangnya, nah pakai berobat. Apa artinya? Makanya ibu-ibu tabe, mohon maaf, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, tapi jangan memaksakan Tuhan untuk menerima doamu. Jangan paksakan Allah, dan jangan kita yang atur Allah. Kadang kita minta doa begitu sama Allah berkali-kali, karena jenuh kita menunggu mana itu yang ku minta, sampai-sampai dia bilang begini, ya Tuhan mana mi? Itu sama hanya kita yang atur Allah. Tidak boleh begitu. Yang terpenting tugas tak adalah apa? Tugas tak adalah apa? Dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, apa Nabi bilang Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berfirmanlah, qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Coba itu Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin bisa jadi motor yang kita minta tapi sepeda yang datang. Mungkin bisa jadi motor NMAX yang kita minta ternyata yang datang motor Scoopy. Mana buktinya? Nak kena tabah. Saya minta nak kena. Saya kan mau sekali kau pakai motor NMAX. Apa kau tahu bukan begitu memang? Saya minta sama Allah.
Ya Allah, setiap di sujud terakhir, ya Allah, ya Allah, kau udah mau sekali ke motor Nmax. Di sujud terakhir, ya Allah, mau sekali ke motor Nmax. Tapi ternyata tidak sampai kakiku, yang datang motor Scoopy. Ya, ibu-ibu, maka dengan itu berdoalah kepada Allah. Biarlah Allah yang ngatur apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Keinginanmu belum tentu kebutuhan. Kebutuhanmu sudah pasti keinginanmu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam, hanya di iNews TV Makassar. Mau tahu kelanjutannya mengenai tentang al-hiwal, tentang doa, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.